Shalom, selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya dalam Renungan Pagi Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Pagi ini kami mau buka dengan makanan rohani yang daripada Engkau saja. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berkati hamba-Mu ini, biarlah segala yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi ini judul renungan saya adalah My Church is my home. Artinya ya, gerejaku adalah rumahku. Ayatnya saya mau ambil di Mazmur 84 ayat 10a. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sekali waktu ketika Bapak Gembala bawain tema ini, saya ingat, saya flashback nih ketika waktu masih di gereja depan. Waktu itu kita ada pendeta tamu, Pastor William dari Singapura. Pastor itu bernubuat buat saya. Waktu itu tahun berapa saya lupa. Tapi waktu ketika hambanya itu bernubuat buat saya, tuh saya lagi ngalamin pergumulan yang sangat luar biasa berat banget. Hambanya itu nyamperin saya, terus dia bilang, buat kamu, gereja ini adalah rumah kamu. Kamu begitu nyaman di dalam rumah, kamu bisa menikmati segala suasana kamu di dalam gereja ini. Buat kamu, orang-orang di gereja kamu adalah keluarga kamu. Pas ketika hambanya udah selesai, saya masih nggak ngerti itu. Pulang, saya tanya sama Tuhan, maksudnya apa ya Tuhan? Memang sih waktu saya ngalamin pergumulan, saya hampir setiap hari saya nangis gitu kan di rumah. Saya masih nggak ngerti gitu. Tapi lambat laun berjalannya dengan waktu, Tuhan ingetin nih, kamu perhatiin deh Mel. Ketika kamu ada di gereja, kamu nangis gak? Enggak. Ketika kamu di gereja, kamu ingat gak sama masalah kamu? Enggak. Ketika kamu lagi di gereja, apakah kamu ingat sama semua yang sedang kamu lagi alamin? Nangisnya kamu, sedihnya kamu, hancurnya kamu gitu kan? Iya ya Tuhan, saya gak ingat sama sekali. Saya memang benar-benar sukacita ketemu sama teman-teman. Bukan berarti, kasih aja tuh semua pelayanan buat si Amel, kan buat dia tuh gereja tempat dia, kayak rumah dia, enggak. Tapi memang ketika saya sadari itu, saya merasa gini, ketika saya di rumah gitu kan, ketika saya lagi ngalamin pergumulan ini gitu kan, saya sama suami saya lagi menghadapi masalah, saya merasa gak ada satu orang pun yang bisa bantu saya. Saya merasa saya tuh nggak bisa ngadu ke siapa-siapa, apalagi saya nggak punya orang tua. Nggak mungkin juga saya mau bebanin bapak dan ibu gembala saya gitu kan. Saya juga nggak mungkin dengan segampang itu menceritakan masalah saya ke teman-teman saya, ya kan. Jadi ketika saya sampai di gereja, saya bisa bercanda dengan teman-teman di gereja, rekan-rekan, terus saya bisa pelayanan di gereja, saya bisa mengambil bagian di gereja, saya bisa ketawa-ketawa di gereja, saya bisa menyapa satu sama lain gitu kan. Masalah itu tiba-tiba seketika hilang. Gak ada tuh, aduh gue lagi sedih nih, aduh lu tuh mesti lihat dong, gue tuh lagi masalah nih, berat nih beban gue, aduh gue lagi bete. No. Tapi yang saya perlihatkan adalah saat itu saya sukacita. Jadi waktu Bapak Gembala bawain tentang gerejaku adalah rumahku, dan anak sekolah minggu juga waktu itu bawain, ya itu memang benar. Ketika kita harusnya ada di gereja, kita harusnya nyaman. Ya kan, kita nggak usah pergi tuh ke tempat yang mungkin kalau sekarang banyak ya tempat bar, ya kan, mulai berjamuran di mana-mana. Jangan lari ke tempat seperti itu saudara. Cari lingkungan yang bisa membangun rohani. Jangan bilang di gereja juga, nggak ada satu orang pun yang ngerti. Memang nggak akan pernah satu orang pun yang ngertiin kita. Hanya satu pribadi yang bisa mengerti kita secara utuh, yaitu pribadinya Tuhan Yesus. Kita ke gereja kan bukan cuma mau hahaha sama teman-teman, bukan. Tapi kita mau berjumpa dengan yang punyanya gereja itu, Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi ketika kita ada di gereja, ketika kita nyanyi, ya kan, masalah itu akan hilang. Masalah itu akan dihilangkan oleh Tuhan. Walaupun nanti nih ya, ketika juga kita ada di rumah, ya kan, terus tiba-tiba misalnya ada orang telepon, misalnya marah-marah lagi gitu, lu tuh ya gini, ada lagi masalah. Tapi ketika ntar hari Selasa gitu ya kan, kalau kita Selasa ada ibadah lagi, doa, kumpul lagi di gereja gitu kan, saya senang lagi gitu, saya merasa masalah itu hilang lagi gitu. Ntar kalau ada ibadah lagi apa gitu, hari Minggu lagi, saya senang tuh nungguin setiap hari Minggu. Sampai detik hari ini pun
Saya paling seneng nungguin hari Minggu. Kenapa? Maksudnya saya seneng gitu berjumpa dengan Tuhan. Saya bisa memuji Tuhan, ya kan? Bisa tepuk tangan, bisa ketawa, bisa bercanda lagi sama teman-teman. Waktu pandemi, waktu kita dirumahkan oleh virus ini, saya tuh sedih. Saya bilang sama suami saya bahwa nggak enak banget ya. Kita tuh nggak bisa ibadah, kita cuma di rumah gitu kan, nggak bisa nikmatin pujian Tuhan tuh secara apa ya, live-nya gitu loh. Saya tuh seneng dengan puji-pujian gitu. Saya pengen nyanyi tuh secara live. Kok kita lewat YouTube gitu kayaknya aduh nggak enak banget gitu. Cuma kita seorangan yang nyanyi. Beda kalau kita memang lagi saat teduh, kita butuh musik pujian yang bisa mengiringi kita untuk bersaat teduh. Tapi kalau kita untuk beribadah hari Minggu, saya tuh lebih senang kita live bersama Tuhan. Nyanyi, berjumpa, ketemu sama teman, ketemu orang-orang di gereja. Jadi saudara, pagi ini apapun saudara yang sedang hadapi, apapun masalah, penyakit, ya kan, pergumulan, ayo bawa ke gereja. Karena gerejaku adalah rumahku. Di mana rumah yang penuh dengan kedamaian, mana rumah penuh dengan kerukunan, di mana rumah yang membawa kita sukacita. Pokoknya jangan pandang orang, wah ada orang yang gak mau salamin saya Ci, ada orang yang gak mau anggap saya, gak apa-apa. Yang penting Tuhan pandang saudara. Yang penting saudara dipandang indah sama Tuhan. Jangan peduli kalau orang ada yang mungkin lupa nih gak mau salamin saudara, atau buang muka ketika saudara ngelihat gitu ya, mau salamin terus dia gak mau salamin, gak apa-apa. Yang penting Tuhan lihat, ada si Amel tuh dateng hari ini. Saya dulu waktu remaja, kalau saya ke gereja nih, waktu gereja di Kelapa Gading gitu kan, saya kalau datang, saya duduk di depan tuh saya selalu bilang gini sama Tuhan nih, sendiri kan. Saya duduk, terus saya bilang gini, Tuhan, saya berdoa nih, Tuhan, ini loh aku Amel, hari ini aku datang, aku duduk di sini nih Tuhan, Tuhan lihat aku ya, amin. Cuma sekedar sekecil itu aja doanya, tapi saya bisa menikmati suasana surga. Saya senang, itu balik lagi, saya senang ketika saya berada di gereja. Ayo saudara, bawa masalah pergumulan saudara apapun itu ke gereja. Lupakan dulu, lepaskan dulu. Izinkan Tuhan bekerja segala sesuatunya dalam hidup saudara di gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan rumah yang paling indah adalah di gereja. Kami tahu Tuhan gereja itu membawa suasana surgawi. Ajar kami bisa melatih diri kami bahwa kami bisa masuk dalam kerajaan surgawi-Mu Tuhan. Dengan belajar kami menghormati gerejamu, merespek gerejamu, menghargai gerejamu Tuhan, sebagaimana rumah kami. Biarlah Tuhan ketika kami datang, kami penuh dengan sukacita. Kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.